So guys, seperti yang kalian tahu, gue adalah pengguna Samsung Z Flip 3 dan Z Flip 4. Tapi yang benar-benar bisa bertahan gue pakai selama 1 tahun lebih, itu hanya di Z Flip 3. Nah, ketika Z Flip 5 keluar, pertanyaan gue, apakah ini bisa menggantikan daily driver Samsung S23 gue? Jadi langsung aja kita bahas review plus sedikit komparasi antara Samsung S23 dan Samsung Z Flip 5. So, welcome back to Updated Idea Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Hal pertama banget yang berasa di-upgrade ada di bagian hinge. Ya, setelah 3 generasi berlalu, akhirnya engsel di HP ini ketika ketutup beneran bisa rapat. Otomatis debu yang masuk pas kita masukin ke kantong itu jadi berkurang sangat jauh. Dan yang bikin gue senang, walaupun HP ini menggunakan hinge baru, tapi ada 2 hal yang bisa dipertahankan Samsung. Pertama, dalam segi tekukannya masih sangat fleksibel. Artinya kalau misalkan kalian pengen jadiin HP ini tripod dadakan untuk IG story, selfie bareng-bareng temen, atau sekedar scrolling sosmed tapi malas pegang HP-nya juga bisa masuk ke flex mode. Yes, akan ada kursor yang keluar ketika HP ketekuk, atau kalau misalkan kalian mau pakai multitasking 2 aplikasi juga bisa. Kedua, jaminan buka tutupnya masih banyak sampai 200.000 kali. Bahkan gue ngecek di online kemarin, ada yang buka tutup sampai 400.000 kali dan masih bisa bertahan, alias double. Ini juga dapat sertifikat khusus. Ya intinya HP lipet tuh bikin pengalamannya jadi sangat kekinian, walaupun kalau misalkan kalian pengen gunain langsung, ya agak kurang sih. Dan kalau misalkan mau dibandingin sama Samsung S23, IP rating di Z Flip 5 sayang belum bisa tahan debu. Tapi kalau misalkan kalian tanya, bang, apakah crease-nya masih berasa? Ya masih sih, tapi sering dipakai ya otomatis juga akan kebiasa. Langkah Samsung semakin tepat untuk memberikan performa yang terkini, terkencang tanpa adanya limitasi. Yes, HP ini menggunakan chipset yang sama kayak Samsung S23 series, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ya, dengan kombinasi RAM 8GB LPDDR4X, storage-nya pun juga makin lega. Ada 2 opsi, 256GB atau 512GB dengan teknologi UFS 4.0. Kalau kalian tanya, bang, performanya gimana kalau dibandingin sama S23? Kurang lebih mirip, tapi gue menemukan ketika kalian mau main game apapun, performa yang diberikan Samsung S23 itu masih berasa lebih stabil dan lebih adem karena wajar ukuran cooling internalnya yang tentu lebih besar. Lanjut untuk optimization. Sayang, di game Mobile Legends, refresh rate ultra masih belum bisa atau belum kebuka. Walaupun gue yakin ini hanya masalah waktu karena Samsung S23 dalam 3 bulan pemakaian baru kebuka grafik dan refresh rate ultra yang sangat playable. Jadi ya, kalau misalkan kalian tanya, bang, apakah Samsung Z Flip 5 ini bisa dipakai main game? Ya bisa, tapi kalian harus modal untuk ke fan cooling biar performanya bisa lebih stabil karena suhunya lebih adem. Walaupun gue yakin sih, kalian beli Samsung Z Flip 5 gak bakal dipakai main game-game berat. Tapi tetap performanya sangat mendukung. Dan satu yang tidak ketinggalan yang masih belum berubah ketimbang generasi sebelumnya, yaitu dual SIM di seri Z Flip masih tersedia 1 SIM dan 1 eSIM. Belum bisa dua-duanya fisik, yang tentunya udah support 5G dan koneksi Wi-Fi 6. Layar di depan Z Flip sebelumnya memang sangat ngebantu untuk fitur Quick Action, tapi gue ngerasa itu kekecilan. Tapi ketika ngelihat si Z Flip 5 layar cover screen-nya segede gini, wah jelas game changing banget. Jadi kalau misalkan gue pengen gunain HP tanpa harus dibuka layarnya, ya bisa banget. Bahkan Samsung nyediain aplikasi Good Lock buat kalian pakai aplikasi pihak ketiga tanpa harus dibuka. Yes, kalau misalkan kalian pengen arahin jalan menggunakan Google Maps bisa. Pengen pakai untuk jadi sebagai music player juga bisa. Scrolling Instagram tanpa dibuka bisa banget. Balas chat WhatsApp dengan ukuran keyboard full QWERTY yang masih bisa diketik dengan baik juga ada. Terus kalau misalkan kalian pengen ngevlog dan ngelihat muka atau selfie rame-rame juga bisa banget. Gak sampai di situ aja, sekarang tampilan cover screen-nya bisa di custom jadi lebih ke personalize, berasa makin beda dan tentunya bisa dipakai untuk mirror selfie yang jadi beda banget sih ketimbang HP-HP zaman sekarang. Ini menarik banget sih cover screen-nya. Gue gak sabar next bakalan kayak gimana. Baterai di HP ini masih sama besarnya di 3700 mAh alias lebih kecil 200 mAh ketimbang Samsung S23. Pertanyaan kalian pasti, apakah HP ini si Z Flip 5 bisa lebih awet ketimbang Z Flip 4 kemarin? Secara ukuran layarnya lebih besar, teknologi yang dimasukin juga makin kekinian, makin terbaru.
Well, ketika gue pakai HP ini untuk kebutuhan full entertainment, koneksinya menggunakan Wi-Fi, refresh rate 120Hz, brightness-nya adaptif, speakernya 40%, masih bisa dapat screen on time 7 jam lebih. Tapi gimana kalau misalkan dipakai main game? Ya, ini langsung aja gue coba dan ternyata masih bisa dapat screen on time 4 jam 51 menit. Jadi membuktikan memang efisiensi dari Snapdragon 8 Gen 2 dan One UI 5.1 super bagus, super efisien. Walaupun ya memang Samsung S23 masih lebih awet karena wajar juga memang lebih besar. Oh ya, untuk ngecharge, HP ini masih support di 25 watt super fast charging yang adapternya harus kalian beli terpisah. Dan ketika gue coba colok dari angka 5-100% masih makan waktu 80 menit. Dan fitur-fitur pelengkap lainnya kayak 15 watt wireless charging dan 4,5 watt reverse wireless charging juga tersedia untuk HP sekompak ini. Jadi ya bisa dibilang komplit sih, dan bisa dibilang awet juga untuk HP seukuran kecil gini. Gila, mantap. Secara hardware memang kamera depan dan kamera belakang di HP ini menggunakan resolusi dan sensor yang sama kayak Z Flip 4 kemarin. Tapi karena Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy membawa teknologi ISP terbaru, ya otomatis hasilnya bisa berbeda. Yes, ketika gue foto-foto di kondisi daylight, memang ini warnanya itu seperti yang bisa kalian expect dari Samsung, yaitu gonjreng, colorful, dan dalam segi highlight masih bisa well exposed, dan dynamic range-nya masih bagus. Hanya aja gue ngerasa detailnya agak over. Iya, extra software sharpening-nya berasa banget ketika di zoom dikit. Kalau dibandingin sama Samsung S23, gimana bang? Menurut gue sih ini kurang lebih mirip, tapi kalau kalian lihat lebih jauh, Samsung S23 ini punya warna saturasi yang lebih oke. Sedangkan untuk low light, apakah resolusi 50 megapiksel bisa lebih baik ketimbang 12 megapiksel? Jawaban singkatnya, iya. Dalam segi detail ini kelihatan beda banget, apalagi ketika di zoom in. Walaupun dalam segi karakteristik warna ya kadang gue ngerasa di Samsung Z Flip 5 itu lebih kelihatan natural. Tapi ada satu hal yang menurut gue lumayan deal breaker ketimbang Samsung S23, yaitu di Z Flip 5 tidak ada lensa telefoto. Jadi kalau misalkan kalian pengen foto jauh atau pengen foto di konser, itu agak susah sih. Karena maksimal bisa cuman di 10 kali digital zoom aja. Sekaligus HP ini nggak bisa foto bulan kayak si Samsung S23 ya guys. Dan ini adalah contoh video perekaman dari Samsung Z Flip 5 dan S23 sambil jalan biasa. Oke, gua ngerasa di S23 itu lebih vivid, saturasinya lebih naik, sehingga warnanya itu lebih kelihatan hidup dan gonjreng. Tapi dalam segi karakteristik detail, stabilan, semuanya bagus, dan jitternya pun juga minim. Ya, karena ada bantuan dari si OIS-nya sendiri. Tapi untuk kualitas mic, coba kalian komen di bawah ya guys. By the way, gue bisa pindah lensa ultra wide tanpa harus stop record. Bedanya di S23 bisa 0,6, bukan 0,5 kayak di Z Flip. Kalau ngomongin soal software update sendiri, memang Samsung selalu terdepan. Yes, HP ini bisa dapat jaminan sampai Android 17 dengan security patch sampai 5 tahun. Dan gak cuma modal panjang-panjangan software update, tapi pada kondisi nyatanya pun juga rajin. Yes, HP ini udah terima 1 kali software update, jadi serutin kayak Samsung S23. Ngikutin security patch bulan yang kita udah tempuh. Mantap, dan pengalaman UI-nya pun juga bagus, apalagi semakin nyaman karena fitur quick share yang bisa bikin makin gampang transfer foto atau dokumen baik ke sesama Samsung maupun ke pengguna iPhone. Tapi pertanyaannya, apakah ada yang masih bisa diimprove? Jujur aja sih, gue masih mengharapkan fitur DeX bisa tersedia di Z Flip 5. Karena DeX itu sangat ngebantu, apalagi kalau misalkan kalian pengen mendapat pengalaman PC tapi tanpa membawa PC benerannya, ya HP ini bisa jadi alternatif gitu sih. Oke guys, jadi kesimpulannya memang gue udah pindah dari Samsung S23 ke Samsung Z Flip 5. Hal yang berasa banget berubah atau beda ada di bagian ketahanan baterai, tidak adanya lensa telefoto, dan dalam segi fingerprint balik lagi menggunakan konvensional bukan fingerprint under display. Tapi harus gue akui, ini inovasi tergila yang pernah Samsung lakukan setelah Z Flip pertama. Overall, dengan gampang gue bisa kasih rating 9 dari 10 karena cover screen yang makin besar, videonya bagus, layarnya panjang kayak cinema, dan yang paling penting dalam segi performanya ini gacor banget untuk body sekompact ini. Dan balik lagi ke pertanyaan di awal, jadi milih Samsung S23 atau Z Flip 5?
Well, menurut gue sih memang seri S dan Z itu ada pasarnya masing-masing, jadi tinggal dicocokin sesuai kebutuhan kalian. Tapi kalau misalkan kalian suka body yang lebih compact, HP yang kekinian karena ya tentunya bisa dibuka tutup layarnya, jelas Z Flip 5 bakalan cocok buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian cari HP candy bar dengan superiority kamera yang luar biasa, jelas Samsung S23 lebih cocok. Jadi apapun yang kalian pilih harusnya nggak akan salah sih. So thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, keluarga, sekaligus like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, sekaligus klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.